Saudara-saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari Kamis Putih, kita secara khusus mengenangkan perjamuan Tuhan. Dan Gereja Kudus merayakan dua sakramen penting yang ditetapkan Tuhan dalam perjamuan tersebut, satu berkaitan dengan yang lain, yakni Ekaristi dan Imamat. Ekaristi dirayakan oleh orang-orang yang memperoleh karunia imamat untuk memenuhi kebutuhan iman saudara-saudara yang rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya bersyukur bahwa saya boleh memperoleh karunia sakramen imamat ini agar bisa merayakan Ekaristi Kudus, memenuhi kebutuhan rohani saudara-saudara seiman yang ingin menyantap tubuh dan darah Kristus. Maka perkenankanlah saya secara khusus mengajakmu untuk merenungkan dua sakramen ini yang secara istimewa ditetapkan Kristus dalam perjamuan akhir di Yerusalem. Sebelum Hari Raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi para murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya itu dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus merayakan Paskah bersama para murid-Nya, para murid berpikir tentang perayaan Paskah dalam perspektif orang Yahudi.
Namun Yesus berpikir tentang sebuah perjamuan yang baru, yang hendak ia wariskan bagi seluruh gereja kudus. Dan perjamuan itu kita rayakan setiap hari di dalam Ekaristi Kudus. Ketika seorang imam mengangkat hosti atau roti tak beragi di atas altar dan mengucapkan doa ini, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian ia mengangkat piala yang berisi anggur dan mengucapkan doa ini, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Pada saat itulah peristiwa mujizat terjadi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita hormati, yang menjadi inti kehidupan seluruh gereja. Dalam sebuah pelajaran iman, saya bertanya kepada para peserta, di mana inti dari satu gedung gereja yang berharga miliaran rupiah? Dan semua sepakat bahwa inti dari seluruh gedung gereja itu adalah tubuh dan darah Kristus. Hosti dan anggur yang dipersembahkan di atas altar, yang kemudian diubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh Kristus sendiri. Itulah inti atau jiwa dari gedung gereja yang besar tersebut. Dengan kata lain, gedung gereja yang istimewa sekalipun tidak bermakna apa-apa tanpa Ekaristi Kudus. Dan kita bersyukur bahwa hari ini secara khusus kita mengenangkan peristiwa ini. Karena dengan peristiwa ini Kristus mengingatkan kita sekalian bahwa Ia mengorbankan diri sepanjang masa agar umat beriman yang percaya kepadanya memperoleh peneguhan dalam santapan tubuh dan darahnya. Dan untuk bisa mengadakan semua ini, Tuhan menugaskan itu kepada para imam. Itulah mengapa saya katakan saya bersyukur bahwa Tuhan memberiku karunia ini sehingga boleh merayakan Ekaristi Kudus bagi Anda sekalian. Bagian kedua yang hendak saya bicarakan adalah imamat suci. Sebetulnya setiap orang yang dibaptis memiliki karunia imamat tersebut, yang kita sebut sebagai imamat kodrati. Namun sejumlah orang, sangat sedikit, dipilih Tuhan untuk mengemban imamat jabatan. Oleh sakramen ini, para imam memiliki wewenang untuk mempersembahkan Ekaristi Kudus dan melaksanakan perintah yang diberikan Kristus ketika menyerahkan tubuh dan darahnya pada para murid di malam perjamuan akhir itu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Maka para imam melakukannya itu sebagai wujud ketaatan kepada Yesus Kristus yang telah menganugerahkan sakramen tersebut. Dengan kata lain, imamat hanya akan berarti dan berdaya guna ketika para imam mempersembahkan Ekaristi Kudus dan membagikannya kepada umat beriman yang membutuhkan. Nah, dalam hari istimewa ini, saya mengajakmu semua untuk melakukan dua hal yang sangat sederhana. Nomor satu, kapanpun ada kesempatan, hadirilah Ekaristi Kudus. Terimalah tubuh dan darahnya, agar imanmu selalu dibaharui. Lalu ada orang yang berkata, saya sudah terus menerima sakramen Maha Kudus, tetapi kok cobaan selalu datang beruntun. Saya katakan, cobaan akan selalu datang. Tetapi bersyukurlah bahwa Anda masih mempunyai peluang untuk menerima sakramen Maha Kudus, sehingga Anda sanggup mengatasi cobaan-cobaan tersebut dan melewatinya dengan penuh keberanian. Dengan kata lain, Tuhan memungkinkanmu untuk mengatasi cobaan melalui peneguhan dalam sakramen Maha Kudus.
Yang kedua, hal sederhana yang juga perlu diingat adalah sakramen ini dihantar kepadamu melalui imamat jabatan. Siapa mereka? Mereka adalah para imam yang diberi tugas untuk merayakan Ekaristi Kudus. Dalam perkara ini saya mengajakmu semua untuk mendoakan para imam. Mengapa? Mereka juga manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Mereka juga bisa melakukan dosa. Maka Anda tidak hanya meminta doa dari para imam, tetapi mendoakan mereka. Supaya mereka setiap hari merayakan Ekaristi Kudus. Agar mereka setia pada imamat jabatannya. Dan agar memelihara kekudusan pribadinya. Sehingga ia memberi kesaksian baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menutupi refleksi ini, saya mengutip kalimat Kristus yang terakhir dalam penggalan Injil hari ini. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dengan perintah ini kita mengetahui bahwa karunia-karunia besar dalam dua sakramen ini, yakni Ekaristi Kudus dan imamat, dimaksudkan Tuhan untuk memberi peneguhan kepada gereja kudus untuk melayani. Mengapa demikian? Kristus menunjukkan keteladanan dengan melayani para murid dengan cara membasuh kaki mereka, satu tanda kerendahan hati yang luar biasa. Dengan ini Kristus memberi perintah kepada kita bahwa karunia-karunia sakramen yang kita peroleh ini hanya akan bermakna kalau kita menjadikannya sebagai energi rohania untuk keluar dari lingkungan gereja kita dan melayani sesama yang membutuhkan. Sesama itu bisa berarti umat kita sendiri yang membutuhkan santapan Ekaristi Kudus. Bisa juga berarti khalayak ramai yang membutuhkan cinta Tuhan, bukan dalam rupa sakramen, tetapi dalam rupa konkret. Mereka mungkin orang miskin yang membutuhkan bantuan ekonomi. Mereka mungkin orang-orang berduka yang membutuhkan penghiburan. Mereka mungkin orang-orang yang mencari iman yang membutuhkan tuntunan. Atau mereka itu sesungguhnya adalah alam semesta, lingkungan hidup, hewan dan marga satwa, tumbuh-tumbuhan dan hutan yang perlu kita rawat demi kelestarian ciptaan Tuhan. Maka kita semua dengan daya yang dimiliki haruslah masuk ke dalam pelayanan yang merupakan ungkapan dari cinta Tuhan yang sudah kita terima dalam Ekaristi Kudus yang dipersembahkan oleh para imam yang memperoleh imamat jabatan. Bagimu semua, selamat merayakan hari perjamuan Tuhan. Namun yang paling utama adalah jadikanlah momentum ini untuk mengingat kembali komitmen Anda untuk mewartakan cinta Tuhan kepada sesama. Tuhan memberkatimu semua. Amin.